Mates, Jesslyn here, welcome back to TSM Podcast. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa punya passion nih, tapi lama-lama malah burn out? Atau teman-teman udah nyaman nih di suatu bidang, tapi lama-lama kepikiran untuk pindah haluan atau bosen? Nah, itu real banget dialamin sama Gen Z sekarang. Hari ini kita bakal ngobrol soal hal itu bareng alumnus TSM yang karirnya super inspiring banget nih. Beliau kerja sebagai social media spesialis sekaligus content creator di TikTok Photomatics. Keren banget kan teman-teman? Langsung aja please welcome Kak Abel Tarulido. Halo Kak! Halo semuanya, hai TSM Mates, kenalin aku Abel Tarulido. Aku alumni dari Trisakti School of Management angkatan 2020. Sekarang aku kerja sebagai social media spesialis dan content creator di Photomatics. Nah, fun fact nih TSM Mates, konten Kak Abel yang paling viral itu udah ditonton 11 juta kali di TikTok. Bayangin, ide sederhana aja bisa punya impact yang sebesar itu loh. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih soal perjalanan karir dan tips dari Kak Abel, biar lebih akrab kita kenalan lagi nih sama Kak Abel. Dulu tuh pas kuliah Kak Abel kalau lagi santai tuh ngapain sih biasanya? Oke, jadi kenalin lagi, aku tadi Abel Tarulido. Aku kalau misalkan kuliah dulu karena aku awalnya online dulu ya di angkatan 2020 terus jadi offline ya awalnya cuma ngisi-ngisi waktu luang aja dengan tiktokan biasanya di rumah gitu. Baru nanti pas udah kita transisi ke offline waktu itu aku udah join sama organisasi dan lain-lain. Jadi situ udah kerjanya udah nongkrong sama teman-teman gitu. Jadi emang awalnya di rumah konten bikin TikTok lucu-lucu aja dan cuma iseng-iseng selama yang ngobrol-ngobrol sama teman-teman aja sambil kayak ngomongin hal apa sih yang lagi rame di sosial media gitu. Wah, keren banget nih Kak Abel. Awalnya iseng-iseng ya padahal ya, betul. tapi bisa menjadi seperti sekarang nih. Dari sini kita bisa lihat nih perjalanan Kak Abel. Udah mulai dari hal-hal kecil, terus akhirnya berkembang ke dunia digital yang keren banget. Dari santai ke kuliah sampai sekarang serius di karir. Yuk kita bahas lebih dalam perjalanan karir dari Kak Abel. Boleh ceritain nggak nih Kak Abel, gimana sih awalnya dari mahasiswa manajemen marketing bisa kepikiran untuk masuk ke dunia sosial media dan akhirnya kerja di Photomatics? Oke, jadi ketertarikan awalnya ya dari aku untuk sosial media ini dan dunia inilah semuanya. Lebih tepatnya karena tadi balik lagi ke 2020 di masa si pandemik itu kerjanya cuma nonton TikTok doang di rumah, scrolling TikTok. So aku ngeliat banyak banget konten kreator baru kan. Apalagi umurannya masih kayak sekitar lah, Gen Z gitu. Dan kedepannya udah looks promising gitu ya dengan semuanya dan segala macam. Terus mulailah aku memberanikan diri untuk bikin TikTok kecil-kecilan aja. Tadi cuma lip sync lagu aja teman-teman. Jadi kayak balik lagi apa yang aku suka aku coba aja di TikTok dan ternyata ada yang nonton dan lumayan lah. Rame. Iya betul. Sampai aku bikin kayak 3-5 karena sekalian ngetes juga ya apakah ini cuma lucky aja apa gimana. Ternyata emang sustain ya langsung banyak itu secara terus-terusan. Iya. Terus ya udah dari situ mulai followersnya emang gak banyak awal-awal gitu dan ada ups and downs juga tapi udah di angka 30 ribuan something. Wow. Terus in the end of the day aku coba buat apply aja di Photomatics gitu sebagai content creator dulu awalnya cuma buat internship atau part time aja dan ternyata keterima terus sampai kayak sekarang. Wah, kalau boleh tahu nih Kak Abel, waktu itu dalam waktu berapa lama sih? Kan awalnya pasti kan dari nol dulu nih. Betul. Ke waktu berapa lama sampai Kak Abel bisa mulai naik gitu? Untuk naiknya sendiri itu yang paling aku berasa drastis ya. Itu di 9 bulan awal gitu. 9 bulan awal. 9 bulan awal tuh aku udah lumayan, udah nyampe kalau nggak salah udah 10 ribuan followers segala macam gitu. Tapi balik lagi untuk nyampe di sekarang followers aku sekarang dan angka aku sekarang itu karena aku kurang konsisten aja sih gitu. Jadi karena aku udah satisfied di awal, aku tinggalkan itu perlahan selama kelamaan baru aku kayak harus naikin lagi, harus lebih serius lagi gitu. Jadi kayak gitu sekarang. Tapi 9 bulan tuh berarti konsisten konten terus gitu ya? Aku konsisten konten itu minimal seminggu itu aku upload 3-4 video. Oh, udah ada gitu. targetnya. Ada targetnya gitu. Sebenarnya emang itu juga belum menghasilkan apa-apa ya teman-teman ya. Belum ada apa segala macam, tapi emang lebih ke self challenge aja sih. Gimana caranya bisa naikin dalam waktu singkat gitu. Oke, menarik banget nih teman-teman. Tapi aku penasaran nih Kak Abel, sebagai content creator dan juga social media spesialis,
pasti kan ada momen dimana Kak Abel burn out atau kehabisan ide nih. Gimana sih cara Kak Abel tuh ngatasin hal tersebut? Oke, untuk ngatasin hal tersebut, sama kayak yang tadi aku udah bilang, pasti ada ups and downs-nya dalam bersosial media. Kita nggak pernah tahu, nggak ada rumus pastinya juga ya. Betul. Kadang bisa ya FYP berjuta-juta, terus next videonya bisa tiba-tiba berapa ribu views doang, berapa ratus views gitu. Untuk ngatasin hal itu, biasanya sih aku melakukan hal yang aku suka dulu ya. Jadi kayaknya take a break dulu dari semua kehektikan untuk beberapa saat. Tapi ini nggak lama banget ya, nggak kayak berhari-hari gitu, enggak. Cuma kayak beberapa jam aja, ngeliatin apa yang aku suka segala macam. Terus nanti setelah itu aku lanjut dengan brainstorming biasanya gitu. Karena aku sekarang udah di era profesional ya mungkin ya, jadi udah ada teman kerjanya segala macam. Biasanya aku ngobrol sama mereka gitu. Aku ngobrol sama mereka, ngomongin soal konten, apa yang naik dan apa yang tidak, apa yang lagi ada di FYP mereka, apa yang lagi di FYP aku. Kita temuin jadi satu, terus kita cari referensinya lewat TikTok atau Instagram atau Twitter bahkan gitu. Jadi semua social media plays a part gitu. Terus sudah dari situ kita mulai aja, lama-lama pasti ketemu lagi tuh hasilnya. Wah, keren banget nih tips dari Kak Abel. Ternyata emang perjalanan jadi content creator tuh nggak selalu mulus ya Kak ya. Betul. Ada naik, ada turunnya juga. Nah, ngomongin soal passion dan personal branding nih Kak. Keputusan apa sih yang paling berpengaruh ke karir Kak Abel di dunia sosial media? Keputusan paling berpengaruh pastinya di ini sih, gimana aku nggak akhirnya menyerah lah dalam konten gitu. Karena yang tadi aku bilang, aku udah satisfied di awal gitu. Terus aku ngelihat kalau misalkan kayak gini terus, kayaknya nggak bakal ada kemajuan gitu. Jadi mulai dari situ aja sih aku decide untuk kita bikin serius aja deh gitu. Ya udah dari situ yang aku bilang tadi, bikin serius, aku mulai konten lagi lebih sering, followersnya grows, aku coba internship juga masuk, terus ternyata sekarang jadi ada 2 tanggungan di personal dan di profesional juga. Dari situ sih, jadi balik lagi ke awal teman-teman, coba challenge diri sendiri aja. Kalau misalnya kita nggak challenge diri sendiri dan main di zona nyaman, mungkin kita nggak bakal grow kayak sekarang sih. Gitu. Tapi Kak Abel pernah ngerasa terbebani gitu nggak sih? Apalagi kan kayak sekarang Kak Abel harus kontennya di Photomatix juga, sendiri juga gitu kan? Terbebani sometimes ya, tapi nggak sering. Mungkin balik lagi, pasti ada burnout-nya yang tadi kita disebutin juga. Ada kalanya juga aku bosan konten mungkin. Iya, pasti. Tapi kan emang itu harus dilawan semuanya. Kalau misalnya nggak dilawan, pasti kita nggak bakal bisa gitu. Jadi ya mau nggak mau harus mau. Betul, gitu. Mau nggak mau harus mau ya. Nah, buat TSMS nih yang baru mulai bikin konten atau bangun personal branding, apa sih satu hal yang paling penting yang harus mereka lakuin nih Kak Abel? Yang paling penting adalah coba kalian cari apa yang kalian suka terlebih dahulu. Itu satu sih. Soalnya kalau misalkan kita kerja atau kita melakukan sesuatu tapi nggak suka kan jadinya setengah-setengah. Jadi coba apa yang kalian suka. Misalkan pertama kita ambil yang paling sering diomongin. Suka K-pop misalkan. Ya why don't you guys try it aja bikin konten tapi soal K-pop gitu. Soalnya kan kalian juga nggak bakal secapek itu. Pertama karena kalian suka dan kalian juga udah menguasainya gitu. Jadi kita mulai dari situ. Terus kalau misalkan kalian udah ngeliat, ya kalian coba aja namanya ini ABC testing atau trying. Jadi kalian coba upload 3 konten yang berbeda gitu konsepnya. Terus kalian lihat nih mana yang naik. Kalau misalkan kalian udah ketemu satu yang naik, kalian stay di satu terus aja gitu. 3 konten yang berbeda nih maksudnya dalam waktu yang bersamaan atau gimana uploadnya Kak? Kalau aku biasanya mengartikannya lebih ke dalam 1 minggu, kamu upload 3 konten yang berbeda konsepnya. Nanti kamu lihat konten mana yang naik, kalau misalnya ketemu satu yang naik, terusin aja satu tapi beda-beda topiknya. Oh gitu, wah keren banget nih. Dari Kak Abel, kita bisa belajar ya pentingnya konsistensi, adaptasi tren, dan juga percaya diri untuk bereksperimen supaya passionnya nggak hilang. Nah, biar suasananya makin seru nih, sekarang kita masuk ke segmen Quick Question. Kak Abel nanti tinggal pilih cepat dari pertanyaan yang aku kasih nih. Siap gak? Siap. Oke, langsung aja kali ya yang pertama. Boleh. Passion tapi gaji pas-pasan atau corporate gaji aman tapi bukan passion? Passion tapi gaji pas-pasan. Oke. Koneksi yang kuat atau skill yang memadai? Skill yang memadai. Corporate 9 to 5 atau kerja fleksibel ala content creator? Kerja fleksibel ala content creator. Bangun personal branding atau low-key aja biar hasil kerja yang ngomong? Bangun personal branding. Dan yang terakhir nih, work-life balance atau hustle culture?
work-life balance. Oke, menarik banget nih jawaban dari Kak Abel. Sekarang TSMH pasti kepo nih. Kenapa sih Kak Abel milih itu? Boleh dong Kak, di-spill alasannya. Boleh, kita mulai dari yang pertama dulu kali Boleh, ya. Kenapa, passion. Kenapa aku milih passion daripada gaji. Sebenarnya ini perdebatan yang lumayan susah ya, karena at the same time kita butuh gaji juga. Betul nih, banget. nomor satu gitu. Iya. Tapi balik lagi yang tadi udah ngomongin juga, kalau misalkan kita nggak passion, kita nggak suka di bidang itu, pasti kerjanya setengah-setengah. Dan aku bukan tipe orang yang suka kerja kalau misalnya setengah-setengah gitu. Jadi menurut aku it's okay kalau misalkan kita mulai dari apa yang kita suka terlebih dahulu, tapi gajinya pas-pasan. Aku yakin kalau misalkan kita udah mendalami dan udah master 1, itu pasti bakal kebuka jalan yang lain. Jadi kita mulai dari yang kita suka dulu aja, tapi gajinya kecil-kecil. Oke, menarik banget nih jawaban dari Kak Abel. Boleh ke yang berikutnya nih Kak Abel. Tadi Kak Abel pilih yang skill yang memadai ya? Betul. Nah, kenapa? Sebenarnya antara koneksi yang kuat dan skill memadai, dua-duanya kita butuhkan. Betul banget pasti. Apalagi kalau misalnya muka profesional, itu butuh koneksi yang kuat dan skill memadai. Tapi balik lagi aku mungkin tipe orang yang lebih suka untuk prove it dengan cara aku sendiri. Jadi aku lebih memilih untuk mempunyai skill yang banyak lah untuk skill setnya gitu. Apalagi udah master 1 atau 2 skill gitu. Dan aku percaya kalau misalnya kita udah skillnya udah punya nih, pasti orang-orang juga bakal ngejar kita gitu. Jadi kita ada yang bisa dijual. Daripada daripada hoping kalau misalkan ada temen yang tiba-tiba cuk mau gak gini-gini. Sebenarnya itu nggak salah teman-teman. Tapi balik lagi ini my own choice. Aku lebih suka untuk profit my own way aja. Yang pasti kalau misalnya kita punya skill, orang-orang juga koneksi bisa datang sendiri ke kita gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya nih Kak. Tadi pilih yang kerja fleksibel ala content creator kan. Kenapa tuh? Oke. Sebenarnya sekarang aku lagi kerja corporate 9 to 5 juga. Tapi dibarengin sama si content creator ini. Terus kenapa aku lebih milih content creator nih kerja fleksibel daripada 9 to 5? Karena kerja 9 to 5 nih yang selama ini aku rasain. Sebenarnya kita kerjanya tuh nggak bener-bener 9 to 5 ya teman-teman ya. Kita kayak cuma 9 to 11, terus kita break, terus kita lanjut lagi gitu. Jadi kan sama aja ya, sama fleksibel gitu. Terus untungnya kantor aku yang sekarang, dia juga ngasih kebebasan di aku. Jadi kalau misalnya aku udah kerjanya udah selesai, aku bisa lanjutin kerjaan aku yang lain atau pribadi gitu. Jadi aku lebih milih di situ. Sama kedua supaya aku nggak stres aja sih. Gitu. Iya sih, jadi nggak ada tekanan gitu ya. Betul. Oke, lanjut ke yang berikutnya nih. Tadi Kak Abel pilih untuk bangun personal branding kan. Kenapa lebih pilih bangun personal branding daripada low-key aja biar hasil kerja yang ngomong? Kalau yang ini aku lebih pro ke bangun personal branding karena yang tadi yang aku bilang, aku lebih suka profit dengan diri sendiri. Kalau misalnya kita punya sesuatu yang bisa dijual, pasti itu jadi magnet buat orang-orang lain. Betul, gitu. Makanya aku lebih milih untuk membangun personal branding. Sebenarnya personal branding ini nggak perlu terlalu langsung terlihat sangat megah dan sangat kayak pinter dan segala macam gitu. Mungkin bisa dimulai dengan kita cari apa yang kita pengen naikin dulu ya dari diri kita gitu. Misalkan aku sekarang lagi bikin konten membaca buku gitu. Sebenarnya aku bukan orang yang sangat membaca buku banget. Aku gampang banget bosan dalam membaca buku. Tapi karena semenjak aku udah bikin konten membaca buku ini, aku ngeliat juga banyak orang lain yang membaca buku juga, dan banyak dari mereka juga yang sama kayak aku gitu. Mereka bacanya setengah-setengah, nggak bisa lanjut ke banyak buku. Dari situ ya aku kelihatan ada drive-nya aja nih buat nunjukin kalau misalnya kita udah bikin satu personal branding, pasti kita nggak pengen orang ngeliat kalau itu fake branding kan. Jadi mau nggak mau harus diseriusin gitu. Jadi dari situ aku punya pressure buat selalu baca, dan untungnya sekarang aku jadi punya habit baru dan aku sangat grateful untuk habit itu. Jadi kita kalau misalnya mau mulai personal branding, ya coba aja sekalian challenge diri sendiri, lama-kelamaan nanti bisa hasilnya kelihatan. Wah, menarik banget jawaban dari Kak Abel nih. Yang terakhir nih Kak Abel, tadi Kak Abel pilih yang work-life balance ya. Kenapa? Work-life balance supaya nggak stres, sesimpel itu aja. Supaya nggak stres ya? Betul, karena kalau misalkan workaholic gitu, itu nggak apa-apa, hustle culture itu juga nggak apa-apa, tapi kalau aku kayak gitu ada porsinya gitu. Jadi dalam 1 minggu, aku mungkin hustle culture cuma 2 hari dalam 1 minggu. Sisanya kita sit back and relax dan kerjakan sesuai kemampuan kita aja gitu sih. Oke, nah dari jawaban tadi nih kelihatan banget prinsip dan prioritas Kak Abel soal kerja dan passionnya.
Tapi nih ngomongin kerjaan sebagai content creator, banyak yang mikir kerjaannya itu fleksibel banget, bikin konten sesuai mood. Nah, Kak Abel, kan content creator itu Kak Abel kan content creator di Photomatix. Artinya ada target dan guideline dong di perusahaan. Bisa nggak sih ceritain realitanya sehari-hari itu gimana sih Kak Abel? Untuk realitanya sendiri, buat kalian semua yang mungkin tadi yang udah dibilang ya, menganggap content creator fleksibel dan gampang, sebenarnya it's a mix between those two ya. Ada gampangnya dan ada susahnya. Iya. Gampangnya lebih ke kayak kalian kerjaannya di kantor mungkin cuma datang, bikin konten, siapin kamera, siapin skrip, segala macam. Tapi realitasnya yang bikin susah adalah targetnya tadi atau KPI guys gitu. Untuk di kantor aku sendiri KPI-nya lumayan tinggi sekarang. Jadi aku di balik yang santai-santai tadi, aku harus ngasih extra pressure lagi ke diri aku sendiri sama ekstra kerjaan lagi gitu untuk mencapai target-target tersebut. Dan untungnya sampai sekarang targetnya masih tercapai sih ya gitu. Kita doakan saja semoga selalu tercapai ya. Selalu tercapai. Betul. Kayak gitu sih paling. Oke. Nah, dari sini nih kita bisa lihat kalau jadi content creator itu nggak sesantai yang kelihatannya, tapi tetap bisa kreatif kalau tahu caranya. Betul ya Kak Abel ya? Betul. Nah, insight banget nih buat TSM Mates yang pengen nyemplung ke dunia sosial media. Dari cerita Kak Abel tadi, kelihatan banget kalau jadi content creator tuh seru tapi penuh tantangan ya Kak Abel ya. Nah, pengalaman itu pasti banyak pelajaran, khususnya buat Gen Z yang pengen mulai karir atau bikin konten kreatif. Dari pengalaman Kak Abel di Photomatix juga nih, hal-hal apa aja yang harus Gen Z ingat supaya tetap kreatif, berkembang tapi nggak kehilangan passion nih. Sekaligus sebagai sesi penutup, boleh dong Kak Abel kasih tahu kalimat motivasinya nanti. Waduh. Kalau dari aku, supaya kalian mau stay relevant di dunia sosial media, mungkin coba dari biasain dulu ngeliatin sosial media, tapi bukan cuma ditontonin ketawa aja dan di-share ke teman-teman, tapi dianalisis gitu. Kalian analisa aja apa sih faktor yang membuat itu naik gitu atau membuat viral. Itu satu dari aku. Terus kedua, tadi karena sosial media ini banyak banget ngomong di depan kamera, banyak banget kayak kita harus cara public speaking mungkin ya, dan dibiasakan untuk ngobrol sama orang. Coba ikut organisasi mungkin ya, atau segala macam. TSM juga udah banyak banget organisasi, jadi kalian bisa mulai dari situ. Kalau misalnya kalian gak mau dalam kampus, juga bisa yang di luar kampus, juga udah banyak banget organisasi atau kegiatan-kegiatan kayak ambasador mungkin gitu. Banyak banget ambasador sekarang, Photomatix juga lagi buka ambasador. Itu juga ngajarin kalian cara bikin konten, atau ambasador yang lain juga ngajarin kalian bikin konten gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai bisa dari dua tersebut kalau dari aku. Dan ketiga mungkin jangan patah semangat dan tetap konsisten ya teman-teman, karena dalam sosial media nggak bisa setengah-setengah, harus konsisten terus. Karena kita nggak bisa langsung dapat hasil di 1 minggu pertama konten, tapi emang harus ada way-nya terus-terusan atau grind-nya terus-terusan. Gak ada yang instan lah ya. Betul, gak ada yang instan di dunia ini. Kak Abel, aku boleh tanya dikit gak? Tadi kan Kak Abel kan bilang di analisis tuh. Kira-kira tuh gimana sih cara analisisnya? Karena aku sendiri pun bingung gitu. Nah, kalau misalkan yang aku lihat cara analisisnya adalah gini, pasti kan ada satu konten yang kita lihat naik nih. Tapi ada orang lain yang ngikutin, tapi kontennya nggak naik gitu. Yang aku lihat biasanya yang pertama itu objeknya ya. Itu hal apa yang lagi dia bahas, hal apa yang lagi dia sorot gitu. Terus kedua, kita lihat juga ada peran penting apa, maksudnya kayak either karena suasananya mereka jadi naik, jadi viral, atau karena si pemeran-pemeran sampingannya gitu, mungkin karena orang yang tiba-tiba lewat, atau spontanitas dari yang ditanya segala macam, itu juga plays a part juga. Sama yang terakhir itu mungkin kita lihat dari komennya juga kali ya, dan shares gitu. Kalau orangnya komennya di comment section tuh udah ngomongin soal 1-2 yang udah niche banget, ya kita ikutin niche itu sih. Nanti kelama-lamaan pasti juga bisa di kita. Keren banget nih jawaban dari Kak Abel. Teman-teman pastinya terinspirasi banget dong dari sosok Kak Abel ini. Semoga. Nah, jadi intinya TSM Mates, temuin passion itu jangan takut untuk bereksperimen. Gagal itu hal biasa, tapi jangan lupa jaga diri sendiri juga. Nah, powerful banget kan? Ingat, perjalanan karir tiap orang itu unik-unik. Jadi, temukan cara kalian sendiri.
Wah, seru banget nih ngobrol sama Kak Abel hari ini. Mulai dari perjalanan karir sampai tips membangun personal branding di TikTok. Terima kasih banget ya Kak Abel ya udah sharing ke TSMed semua nih. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang lagi cari passion atau mau terjun ke dunia kreatif. Nah itu aja mungkin dari aku teman-teman semua. Makasih juga udah ngobrol-ngobrol sama aku dan mungkin kalian semua udah dengerin sampai saat ini. Balik lagi ke aku, jangan lupa buat selalu mencoba dan jangan patah semangat teman-teman. Aku tunggu nanti kalian di sosial media lainnya dan kita bisa ngobrol. Aku juga dari TSM loh, gitu. Dan pastinya thank you juga buat TSM Mates yang udah setia nonton sampai akhir. Jangan lupa terus ikutin TSM Podcast karena masih banyak banget narasumber keren yang bakal kita undang TSM Mates. See you guys on the next Insight from the Top Alumnus Talk. Ingat ya, because your future starts here, Trisakti School of Management. Bye-bye! Bye-bye!